Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di Mezbah Doa malam hari ini. Biarlah hati kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan Tuhan berikan kita memuji menyembah Tuhan. Apapun persoalan masalah yang kita hadapi, mari kita datang pada Tuhan sebab Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam ini. Engkau Tuhan yang mengumpulkan kami, Engkau membawa kami Tuhan untuk datang ke hadapan hadirat-Mu, belajar percaya kepada Tuhan. Kami mau berkata bahwa Engkau segala-galanya di hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kami tahu tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan kami terima. Karena itu Tuhan, kami bersyukur mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini pujian penyembahan kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu, angkat suara memujimu. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Angkat tangan menyembahmu, angkat suara memujimu. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Angkat tangan menyembahmu, angkat tangan, ku angkat suara memujimu. Engkau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Angkat tanganku menyembahmu, sembah Ku angkat suara memujimu. Engkau segalanya bagiku. Mari dengan segenap hati. Kau segalanya di hidupku. Kami datang menyembah. Ku angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memujimu. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu malam hari. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Oh Yesus, Engkau segalanya Tuhan di hidup kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati.
Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian dari kami. Kaulah Segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari lebih lagi, Engkaulah segalanya. Kaulah segalanya Di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Engkaulah yang kami pandang ya Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya dalam hidup kami, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran, biar itu menjadi bagian hidup kami. Itu bagianku. Kami mau pandang Engkau ya Yesus, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari datang Bapa, mari sembah Dia, sembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, penyembahan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk disembah ya Tuhan. Oh
segala-galanya. Mari berharap kepada Tuhan saudara, bawa hidupmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara di hidup kita. Apapun yang terjadi hari ini, katakan Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Tidak ada satupun keadaan yang dapat membuat iman kami lemah. Sebaliknya kami mau terus memandang kepada Tuhan dan berkata, Engkau segalanya di hidup kami Bapa. Hanya Engkau yang kami pandang di dalam hidup ini. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah, Yesus selamanya, selamanya ku sanjung. Amin. Ku sanjung namamu ya Tuhan. Selamanya tekad, selamanya tekadku senangkan Engkau, senangkan Engkau selamanya, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah, puji, ku sembah Yesus selamanya. Kami mau sanjung namamu ya Tuhan. Ku sanjung namamu, selamanya dekatku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, selamanya. Kami mau memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Ku puji, kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Yesus selamanya. Kami mau sanjung namamu, ku sanjung namamu, selamanya tekadku, selamanya tekadku, senangkan Engkau, senangkan selamanya ku puji, selamanya ku puji, ku puji, ku sembah Engkau ya Tuhan, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung namamu, selama
Kami bersyukur buat segala perkenanan-Mu dalam hidup kami. Biarlah malam hari ini Tuhan kami semua percaya bahwa Engkau Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Karena itu Bapa, perlengkapi kami dengan firman Tuhan agar kami mengerti jalan-jalan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, dan biarlah ya iman kita terus dikuatkan hari-hari ini. Namun sebelum membaca kesaksian, saya bacakan kesaksian yang sudah masuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terus kirimkan kesaksian saudara, karena itu akan ya menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Anton Wahyu, saya dari Bandung. Shalom, selamat malam yang ada di Bandung. Puji Tuhan ya, Tuhan memberkati semua yang ada di Bandung, Jemaat Mezbah Doa. Puji Tuhan Ibu, saya mau bersaksi untuk kuasa Tuhan, Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus bekerja dan ikut campur tangan buat anak saya. Jadi begini Bu, anak saya divonis ada benjolan di dalam kandungannya yang berumur 4 bulan. Akhirnya dokter yang pertama menyarankan untuk harus segera dioperasi. Saat itu jujur saya sangat kaget dan sempat syok mendengar kabar itu. Sejak ada kabar itu, saya mulai berdoa dan terus bergumul kepada Tuhan. Saya meminta untuk anak saya disembuhkan tanpa operasi. Beberapa hari kemudian anak saya kembali periksa ke dokter yang lain. Dokter menyarankan jangan dioperasi ya, karena nanti kalau dioperasi sekarang takutnya berdampak pada bayi atau janin yang ada di dalam kandungannya. Mendengar kabar itu saya percaya bahwa ini adalah jalan Tuhan yang mulai dibuka dan Tuhan turut bekerja. Dan saya akhirnya semakin yakin dan tetap berharap kepada Tuhan. Saya pun terus bergumul dan berdoa. Dan hari ini setelah 1 bulan, puji Tuhan Bu, Tuhan menjawab doa saya. Anak saya memberi kabar bahwa benjolannya sudah hilang dan bersih ya, tanpa operasi. Dan saya percaya ini semua karena campur tangan Tuhan, karena menurut anak saya dokternya juga sampai bingung. Dokternya kaget ya, kok bisa benjolan itu hilang. Saya percaya semua mujizat itu datangnya dari Tuhan dan Tuhan masih ada, karena itu mujizat pun masih ada. Saya perkatakan tiada yang mustahil kalau Tuhan Yesus sudah berkehendak. Karena itu tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Saya juga berterima kasih buat Ibu Debbie dan seluruh tim Mezbah Doa yang selalu menguatkan iman kami lewat khotbah-khotbah Ibu. Tuhan memberkati. Wow, saudara ya, puji Tuhan, dahsyat luar biasa dari Bapak Anton yang ada di Bandung. Ya, jadi anaknya sedang hamil 4 bulan. Tiba-tiba dokter mengabari bahwa ada benjolan di dalam kandungan anaknya. Sehingga dokter yang pertama menyarankan untuk operasi, ya langsung dioperasi. Tapi puji Tuhan ya, Pak Anton tidak mau, juga anaknya tidak mau. Sehingga mereka terus mempertahankan janin yang ada di dalam kandungan. Lalu akhirnya periksa ke dokter yang kedua. Ya, dokter yang kedua menyarankan untuk jangan dioperasi dulu karena takutnya janinnya terganggu sebab lagi dalam keadaan hamil. Ya, namun ketika periksa kembali dokter kaget dan syok karena benjolan itu hilang, bersih ya, tanpa operasi. Bahkan dokter bingung ya, kok bisa terjadi. Saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
Tetaplah percaya, tetaplah berdoa sebab Tuhan itu sanggup melakukan jauh lebih banyak yang kita doakan dan yang kita harapkan. Ya, terima kasih buat Bapak Anton yang dari Bandung sudah mengirimkan kesaksiannya. Sangat memberkati kita semua dan menjadi berkat bagi kita semua. Ya. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga, ya, kiranya terus di dalam pemeliharaan Tuhan sampai bayinya lahir dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Baik saudara, kita kemarin sudah ya membaca Esra, ya, pasal yang ke-8 dan mereka sudah ya melakukan perjalanan kembali ke Yerusalem dan sudah tiba di Yerusalem. Dan sekarang kita masuk ya di dalam Esra pasal yang ke-9. Yaitu tentang Esra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Jadi kemarin kita sudah membaca pasal yang ke-8 ini adalah ya mereka itu pulang dengan meminta perlindungan Tuhan untuk menyertai perjalanan mereka karena mereka membawa sejumlah besar uang, ya bahkan sejumlah besar harta untuk dibawa kembali, dan tangan Tuhan menyertai mereka saudara. Sehingga mereka tiba dengan selamat dan akhirnya mereka menyembelih ya domba jantan betina untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu sekarang kita lanjutkan Esra pasal yang ke-9. Esra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak-anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Jadi saudara, ketika Esra pulang, dia mendapat laporan ya dari orang-orang di sana bahwa ya orang Israel itu tidak menjauhkan diri dan bergaul dengan orang-orang yang sudah menempati Yerusalem ketika mereka tinggalkan. Di situ ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang fasik ya. Ada orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, orang Amori, dan mereka melakukan kawin campur di situ. Jadi sejak zaman hakim-hakim, orang-orang lelaki Israel itu telah mengawini perempuan-perempuan kafir yang tidak percaya kepada Allah. Kemudian mereka mengadopsi berbagai praktik agama-agama ya dari pasangan mereka itu saudara. Bahkan raja besar Israel yaitu Salomo juga ikut bersalah karena dosa ini. Ya, dia mengawini semua perempuan-perempuan kafir yang tidak menerima percaya kepada Tuhan. Ya, dan akhirnya terjadilah dosa, persinan, percabulan, bahkan kawin campur, bahkan di dalam penyembahan mereka juga membangun kuil-kuil dan dewa-dewa bagi allah-allah lain. Ini adalah dosa terbesar dari bangsa Israel yang dilarang oleh Tuhan dan membawa murka. Meskipun praktik ini dilarang dalam hukum Allah, ya, hal tersebut terjadi pada zaman Esra dan kemudian hanya satu generasi setelah dia. Perlawanan terhadap kawin campur bukan tindakan rasial ya, karena memang orang Yahudi ya bukan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi itu di wilayah ini sama-sama memiliki latar belakang ya yang sama dan alasannya benar-benar bersifat rohani. Seorang yang menikah dengan ya seorang kafir itu cenderung akan mengadopsi kepercayaannya dan praktik kafir orang tersebut. Jika orang Israel tidak cukup peka, ya maka dia pasti tidak akan mentaati Allah dalam dalam satu perkara saudara ya, bahkan penting dalam perkawinan.
Jadi memang makanya larangan untuk kawin campur itu ya sangat besar Tuhan berikan, bahkan sampai pada zaman sekarang pun Alkitab berkata jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Karena Allah tidak bisa dicampur dengan berhala. Ya, waktu seseorang itu melakukan kawin campur ya maka dia akan beralih kepercayaannya dari Allah untuk menyembah ya Allah istrinya atau Allah suaminya, saudara. Makanya ya kepada anak-anak kita juga kita harus berkata bahwa kalau menikah carilah yang seiman ya supaya tidak terjadi hal-hal yang ini yang mendukakan hati Tuhan, bahkan menimbulkan murka Tuhan, saudara. Jadi sebagian dari orang Israel saat itu telah kawin dengan pasangan-pasangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya dan tidak menyadari akan tujuan Allah bagi hidup mereka ya. Tuhan tuh punya rencana atas hidup kita, makanya tidak boleh sembarangan dalam pernikahan. Dalam perjanjian baru ya dikatakan bahwa orang-orang percaya jangan merupakan pasangan yang ya sebaiknya tidak boleh, saudara ya, karena apa? Pasti akan ada pertentangan atau perbedaan ibadah ya, bahkan penyembahan di dalam setiap agama ya. Karena itu ajarkan kepada anak-anak kita untuk mereka cari jodoh, cari pasangan tuh yang seiman, saudara. Ketika aku mendengar perkataan itu, kata Esra, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku dan duduklah aku tertegun. Itu artinya Esra merendahkan diri di kaki Tuhan, mengoyakkan pakaian, menarik rambut dari kepala atau menarik janggut adalah tanda merendahkan diri atau merasa ya bersedih, terhina, kecewa, dan hal-hal itu menunjukkan duka cita atas dosa. Ya, jadi Esra langsung menunjukkan bagaimana dia bersedih mendengar ya perkataan orang-orang itu bahwa bangsa Israel itu sudah ya menjauhi Tuhan, bahkan melakukan kawin campur. Ayat 4, lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu, tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Ya. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang terkoyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Jadi apa yang dilakukan Esra, saudara, ketika mendengar itu? Dia merendahkan diri ketika mengetahui tentang dosa-dosa bangsa tersebut. Jadi Esra berlutut di hadapan Tuhan ya, dan dia mengakui semua dosa-dosa bangsa itu. Ya, dan dia berkata bahwa dosa kami sudah sampai mengatasi kepala kami, bahkan membumbung tinggi sampai ke langit. Artinya apa? Begitu banyak dosa dari bangsa itu Esra mengakui di hadapan Tuhan. Ya, bagi Esra dosa itu serius ya, bahwa tidak ada seorang pun ya yang berdosa yang luput dari penghukuman. Karena itu serius, dosa itu serius loh, saudara. Jangan bermain-main dengan dosa, karena dosa itu perkara serius. Karena dosalah yang membuat manusia itu terpisah dari Allah. Karena dosalah yang membuat Yesus turun untuk menyelamatkan kita. Ya, karena itu serius dosa itu ya. Jadi jangan bermain-main dengan dosa. Ingat, dosa itu serius ya. Bahwa ya Esra mengakui tidak ada seorang pun yang berdosa tanpa membawa hukuman dan juga tidak mempengaruhi orang lain. Dosa itu pasti ada dampak dan akibatnya. Ya, bahwa Esra mengakui dia juga berdosa meskipun dia tidak memiliki istri-istri kafir. Ya, dan Esra juga mengakui bahwa kasih dan kemurahan Allah itu dapat menyelamatkan bangsa tersebut. Ya, sekalipun ya mereka tidak mau berbalik, tetapi Esra lah yang mewakili mereka di hadapan Tuhan. Ya, memang sangat mudah untuk menganggap enteng dosa, saudara. Ya, seolah tidak memiliki akibat, sehingga kita lihat sekarang banyak orang-orang terus hidup dalam dosa, terus melakukan segala dosa tanpa ada rasa takut, rasa bersalah di hadapan Tuhan. Ya, kita harus bertobat dan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, saudara ya. Dan Esra berkata ayat yang ke-7, dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar.
Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan, penjarahan dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Bangsa itu sudah terbuang, ya, ditahan di Babel menjadi ya orang-orang buangan, negeri mereka dirampas dan mereka sendiri hidup di dalam ya tertindas. Tapi lihat saudara, ya tidak ada satupun dari mereka yang menyesal, malah terus hidup dalam dosa, terus hidup dalam dosa. Esra menyadari bahwa semua yang mereka alami itu karena akibat dosa. Ayat 8, dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah. Ya, jadi sekalipun mereka jadi budak di Babel, tapi mereka tidak ditinggalkan Tuhan, dan itu adalah satu keadaan yang luar biasa. Walaupun keadaan kita berat, tapi selama Tuhan beserta kita ada kekuatan, saudara. Ya, dan itu yang Esra sadari. Dia bilang, ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhan, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Ayat 10, tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu yang kuperintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu para nabi, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Ayat 12, jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat mengecap hasil tanah yang baik dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Ya, sebab semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar. Sedangkan Engkau ya Tuhan kami, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Jadi Esra menyadari mereka sudah berbuat dosa yang begitu keji, tapi Tuhan masih menyertai dan meluputkan, bahkan memberi tinggal sejumlah orang untuk kembali ke negeri mereka. Memang bangsa Israel ini tidak mau bertobat, saudara, ya. Mereka itu selalu saja berbuat dosa, selalu saja menyakiti hati Tuhan, saudara. Ya, bahkan ya setelah apa yang mereka alami, terus saja bangsa ini ya selalu menyakiti hati Tuhan. Ya, ayat 14, masakan kami ini kembali melanggar perintah-Mu dan kawin mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ayat 15, ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasannya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Ya, jadi Esra mengakui bahwa seandainya Allah memberi bangsa itu keadilan yang patut mereka terima, maka mereka tidak akan sanggup berdiri di hadapan Tuhan karena dosa yang begitu banyak. Ya, sering saudara kita ini berseru meminta keadilan. Sering kita ini meminta pertolongan Tuhan. Ya, sering kita ini memohon kepada Allah untuk menerima kasih karunia. Ya, namun tanpa kita sadari betapa beruntungnya kita kalau kita masih bisa berdiri di hadapan Tuhan hari ini. Maka itu artinya kasih karunia Tuhan masih menyertai kita. Kalau tidak, maka kita tidak ada sampai hari ini, saudara, di hadapan Tuhan. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh pergunakan hidup kita. Kalau Tuhan kasih kesempatan hidup, hiduplah dengan takut akan Tuhan. Ajarkan kepada anak cucu kita untuk melakukan segala kebaikan di hadapan Tuhan, ya. Karena itu jangan pernah menyakiti hati Tuhan.
Jangan pernah meninggalkan Tuhan dan tetaplah setia. Ya, terutama ajarkan kepada anak cucu kita untuk mereka tidak mencari pasangan hidup yang tidak seiman, apalagi meninggalkan iman mereka. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami untuk terus berharap percaya kepada Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami. Hidup takut akan Tuhan, berbakti kepadamu, maka Engkaulah Tuhan yang meluruskan jalan kami. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang mau mencari Engkau, yang mau berpegang pada firman dan ketetapan-Mu. Berkati Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan. Tuhan, Engkau menjadi penghibur bagi hidup kami. Tuhan, tolong tuntun langkah kami agar kami tidak menyakiti hati Tuhan. Bapa, berikan kami kekuatan untuk terus berjalan mengikuti Engkau, rencana-Mu, apapun pergumulan tantangan yang sedang kami hadapi. Mungkin hari ini ada di antara teman saudara kami yang sedang terbaring sakit. Mari saudara Engkau yang sedang terbaring sakit hari ini, letakkan tangan-Mu di dada di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya ada kesembuhan. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya Tuhan, kalau Engkau sanggup menghilangkan benjolan di kandungan yang sudah kami dengar malam ini, Engkau juga sanggup menyembuhkan setiap kami yang sakit. Berkati Bapa, setiap mereka juga adalah masalah yang berat, yang merindukan pemulihan terjadi, biarlah pemulihan itu terjadi dalam keuangan kami, dalam kesehatan kami, dalam keluarga kami. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, agar kehidupan rumah tangga dan keluarga besar kami semua dipulihkan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau juga turut bekerja bagi setiap mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau jamah dan lawat agar semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Tuhan juga memberkati Tuhan setiap mereka yang ingin menjual aset. Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, yang terbaik. Berkati Bapa, setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak perjanjian Tuhan berikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Lawatan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa ini, selamatkan bangsa ini. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di seluruh kepemerintahan di atas bangsa ini. Presiden Jokowi Tuhan berkati dengan semua orang-orang yang ada di bawahnya, roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan calon presiden yang baru Tuhan juga berkati dengan roh takut akan Tuhan, sehingga Indonesia berada dalam pimpinan, penyertaan dan anugerah Tuhan. Berkati Bapa, biarlah boleh terjadi hujan pertobatan di atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang bertobat sehingga tanah bangsa ini dipulihkan. Pengairannya, pertaniannya, perkebunannya, peternakannya diberkati Tuhan. Tuhan juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar terjadi hujan pertobatan, orang-orang berbalik meninggalkan dosa dan menghormati Tuhan. Demikian hidup kami, Tuhan jagai iman kami, Tuhan jagai pengharapan kami, supaya hidup kami terjaga Tuhan di dalam tangan dan perkenanan-Mu. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.